Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan menganalisis ada 6 saham ya. Yang mana sebenarnya saham-saham ini kemarin di tanggal 16 sudah saya upload ya, dimana berbarengan dengan dua video ini. Tetapi ternyata hari ini saya cek ternyata mereka nggak ada. Oke aja. Jadi untuk melengkapi ini saya akan buat lagi video itu, karena juga kalau kita lihat sendiri itu udah dari tanggal 16 ya. Jadi saya akan lihat juga sekalian untuk pembaruan atau posisi terupdate-nya dari saham-saham ini, dimana tanggal 16 itu berarti di hari Sabtu saya buat itu terakhir adalah candle di hari Jumat ya. Jadi sekarang sudah lewat 2 hari, dimana hari Senin dan hari Selasa. Kita akan lihat sekalian adalah reviewnya ya. Oke, jadi sebelum kita lanjut ke sana, untuk kalian belum subscribe channel ini, bisa subscribe terlebih dahulu dan nyalakan lonceng notifikasi kalian agar kalian tidak ketinggalan dari video-video yang akan saya upload ke depannya. Oke, lanjut aja. Untuk saham yang pertama yang akan kita lihat adalah saham Spin ya. Oke, saham Spin ini kemarin ternyata ketika IHSG kemarin minus ya, IHSG kemarin minus, ternyata dia menguat 3% ya, dimana di sini bisa kita lihat di candle ini di tanggal 18 April kemarin dia juga menguat 0,20%, dan kemudian di tanggal 19 April kemarin dia naik sekitar 3%. Coba kita lihat dulu. Di sini ada support nggak? Di ini di harga berapa ini? Harga 5.100 ya. Oh, di sini ada ya. Di sini bisa kita buat area, dimana ini adalah area pantulan sebelumnya ya. Oke, seperti ini bisa kita lihat ya. Di sini jadi resisten, kemudian di breakdown lagi, dan resisten dan reject lagi, kemudian di sini di breakout, dan di sini naik ya sampai sini, dan kemudian pantulannya di sini ya. Oke, kita lihat, kita hubungkan dengan yang saat ini dia kembali mantul ya. Oke, kita lihat dulu, kita hubungkan. Oke, ternyata pas ya. Oke, sekarang kita lihat sekali, berarti sekarang ini adalah area pantulannya. Coba kalau kita lihat dari risk rewardnya sendiri, kalau kita masuk di harga saat ini, dimana kemarin dia menguat 3% di sini, cut loss-nya 1 tick aja di bawah sini. Misal kita masuk di harga 5.150 ya, cut loss-nya 1 tick aja di bawah area sini, dimana area ini batas bawahnya adalah di harga 4.940, dan kita cut loss-nya di harga 4.920 aja. Dan untuk target yang pertama mungkin ya di sini ya, dimana ini adalah pantulannya. Ini adalah resisten, bisa dibilang adalah resisten minora, dimana itu sebelumnya adalah area pantulan di sini terdekatnya. Nah, di harga 5.390 ya, dengan presentasi 4,66%, dan cut loss kita 4,47%, berarti bisa dibilang 1:1 ya. Tapi di sini masih ada garis MA 50 yang bisa kita jadikan untuk menjadi area resisten yang sesungguhnya, kan di sini kan minor ya. Jadi ada kemungkinan ini akan bisa ditembus, dan resisten kita selanjutnya adalah yang terdekatnya adalah di bawah garis MA 50, dimana kalau garis MA 50 berada di atas candle, maka garis MA berfungsi menjadi area resisten, sama seperti sebelumnya. Di sini menjadi resisten yang kemudian turun dan kemudian naik, dan sini juga menjadi area resisten kembali. Jadi ada kemungkinan kita akan mendapatkan sekitar hampir 10% ya di harga 5.660, dengan catatan kita masuk di harga closing kemarin di harga 5.150 ya, dimana di sini adalah area dimana di sini juga sudah terjadi candle pantulan ya, dimana di sini di tanggal 18 April kemarin sudah mantul ya, ketika dia turun-turun terus, dan kemudian sudah mulai ada kekuatan buyer sudah mulai muncul di sini. Oke, dari RSI-nya sendiri di sini baru aja dia nge-breakout dari area 30-nya ya, dimana dia sudah mendekati area ini di area 21,80, dan kemudian dia kembali mantul dan sudah breakout kembali dari area 30-nya. Jadi ini ada indikasi mulai menarik ya untuk saham Spin ini, dimana dia turun terus, dan kemudian dia sudah ada candle atau sudah kembali memantul ya. Jadi harapan kita selanjutnya adalah di harga 5.340 untuk terdekatnya. Tapi kalau dia berhasil ngejebol resisten minornya ini, dia akan lanjut di bawah garis MA 50, dan kalau garis MA 50 nya ini ditembus juga, dia akan lanjut ke resisten trendline downtrendnya ini, dimana ini adalah area resisten trendline downtrendnya, di mana di sini resisten awalnya, dan kemudian ini adalah sentuhan keduanya. Dan di sini juga resisten trend downtrend ini juga di sini ada garis MA 200 yang berfungsi menjadi area resistennya. Jadi untuk
apa ya, untuk resisten terdekat dan tertingginya adalah di area sini ya, di harga 6100 ya, dengan presentasi 18,45%. Tentunya kalau dia berhasil breakout dari resisten trendline downtrend ini, lebih menarik lagi ya untuk saham Cepin ini. Oke, jadi seperti ini nanti kalau dia breakout, retest dan kemudian lanjut naik ya. Oke, jadi mungkin naik ke area sini di harga sini ya, di harga 7900 kalau dia berhasil breakout dari resisten trendline downtrendnya ini. Oke, seperti itu ya untuk saham Cepin. Jadi untuk kita masuk sekarang juga sudah menarik ya, sudah bagus, dimana target awal kita ada di harga 5390. Kalau dia berhasil breakout, target kita selanjutnya adalah di bawah garis MA 50 dengan presentasi 10%, dan target selanjutnya terdekatnya lagi ada di bawah area sini di harga 6100 dengan presentasi sekitar 18% dari saham Cepin ini. Selanjutnya ada saham ADMR. Oke, ADMR kemarin sudah berhasil breakout lagi dari area sini, di mana area ini adalah batas atasnya di harga 2870 dan batas bawahnya adalah di harga 2820, di mana ketika dia menyentuh harga ini, area ini kemudian reject dan kemudian kembali lagi mantul di harga 2530-nya, mantul naik lagi dan kemudian sudah di breakout lagi di area sini. Coba kita lihat untuk risk rewardnya sendiri. Kita anggap aja kita masuk di harga closing kemarin di harga 2990, dan kalau satu tick aja di bawah area sini di harga 2790, dan target kita selanjutnya di Fibonacci ekstensi yang ini ya. Oke, di sini di harga 3230 dengan presentasi 7,69%. Berarti bagus ya, dimana kalau kita masuk cut loss kita masih di bawah 10% dan resisten kita juga sudah lebih dari 5%. Jadi udah bisa, dan ini juga masih ada kemungkinan resisten 3230 ini akan lanjut ditembus ya, karena kalau secara trennya sendiri saham ini masih terus uptrend kuat ya, dimana candle-candle masih konsisten berada jauh di atas garis MA 50-nya, dan di sini juga ada support uptrendnya di sini. Oke, berarti dia juga masih menjauh dari area sini. Jadi selagi dia masih berada di atas garis support trendline uptrend ini, berarti dia masih bergerak uptrend ya. Oke, seperti itu ya. Jadi di sini masih ada kemungkinan dia akan lanjut menjebol harga 3230, di mana itu adalah perhitungan Fibonacci ekstensi ya, seperti ini. Mungkin dia retest atau lanjut breakout ya, seperti ini. Dia akan lanjut naik seperti ini ya. Oke, jadi kalau untuk ADMR ini kalau kita masuk sekarang pun masih aman ya, dimana kalau untuk istilahnya mau tektok aja kalau kita ternyata dia nanti turun dari area sini, turun dari harga 2820, kita bisa keluar dulu, atau kalau mau hold juga jangka panjang ya juga nggak masalah selagi dia masih berada di atas garis support uptrend ini, berarti dia trennya masih terjaga ya, istilahnya kalau kereta api dia tuh masih di relnya. Oke, kita lihat dari RSI-nya sendiri, dia di sini bisa kita lihat dia baru aja terbentuk golden cross ya, baru memotong garis kuningnya, di mana garis ungu baru aja memotong garis kuningnya, dan di sini juga dia baru aja mantul dari area 70-nya, dan target selanjutnya adalah terdekatnya dia adalah di area 85, di mana itu adalah area resisten dari RSI sebelumnya. Oke, seperti itu ya. Jadi di sini kita masih bisa masuk dengan harapan kita untuk terdekatnya, resisten terdekatnya adalah 7,69% ya, dari saham ADMR ini. Selanjutnya ada saham BRIS. Oke, BRIS kemarin ternyata dia lanjut naik kuat ya, dimana dia ketika di sini sudah terbentuk candle doji di sini di tanggal 13 April kemarin, ketika dia turun terus dan terbentuk candle doji di sini, dan kemudian sudah ada penguatan di sini ya di tanggal 14 April dia naik 3,65%, dan lanjut di sini di tanggal 18 April kemarin dia naik juga 3,53%, dan di sini yang mengejutkan ya, di tanggal 19 April kemarin dia sempat harga tertingginya menyentuh harga 1675, di mana harga 1675 itu adalah batas atas area sini ya, di mana itu adalah area resistennya berarti di sini. Dan kemudian walau akhirnya dia kembali turun lagi, closingnya di harga 1575, berarti yang kemarin ambil di harga-harga ini berarti dia sudah sampai ke area resisten, dan kemudian dia kembali reject lagi ya dari saham BRIS ini, berarti dia sudah bergerak benar-benar bergerak sideways di area sini ya. Seperti ini gerakannya, gimana nih? Anggap aja seperti ini ya, dan selanjutnya dia akan kembali ke sini ya. Jadi untuk saat ini sendiri kalau kita lihat dari risk rewardnya, sini cut loss kita di sini dan resisten kita di sini tentunya kurang bagus ya untuk kita, dimana
cut loss kita lebih besar dibandingkan dengan persentase take profit kita, dan candlenya sendiri masih merah. Jadi ada kemungkinan sama seperti pola sebelumnya, seperti candle yang ini. Jadi setelah candle ini mesti akan lanjut candle merah lagi. Jadi kita tunggu aja dia kembali seperti pola-pola sebelumnya. Jadi kita tunggu aja dia di area-area support ini untuk mempersempit wilayah persentase cut loss kita dan memperlebar persentase take profit kita ya. Jadi kita tunggu aja dia kembali ke area sini, di mana area support ini adalah di harga 1500 batas atasnya, dan batas bawahnya ada di harga 1465. Jadi selagi dia masih berada di area atau di harga 1465, jadi masih aman ya, selagi dia belum menembus harga 1465. Jadi kita tinggal tunggu aja candle-candle konfirmasi lagi, di mana mendekati area sini ya, seperti di sini terbentuk candle doji ketika mendekati harga atau mendekati area supportnya ini. Jadi di sini sudah kita bisa cicil masuk ya. Jadi indikasi candle pantulan itu adalah, pertama adalah candle inverter hammer seperti ini, di mana badannya kecil di bawah dan ekornya manjang ke atas, atau candle hammer, yaitu candle hammer tuh badannya kebalikannya ya, kepalanya ada di atas tapi ekornya ada di bawah panjang. Nah, atau candle doji seperti itu. Jadi itu adalah indikasi saham itu sudah mulai menarik ya, ketika muncul candle-candle itu di area support. Jadi saya sering menandain ada 3 candle aja ya. Jadi pertama adalah candle doji, kedua candle inverter hammer, dan ketiga adalah candle inverter pertama ada candle doji, kedua candle hammer, ketiga adalah candle inverter hammer. Di situ sering saya tandain candle-candle itu ketika berada di area support, pasti saham itu akan menarik ya. Jadi kita tinggal tunggu aja candle-candle selanjutnya, di mana kemungkinan candle setelah ini masih candle merah, dan kita tinggal tunggu aja candle konfirmasi pembalikannya. Di situ baru kita bisa mulai cicil masuk. Yang pasti kita tandain aja kita ketika muncul candle-candle itu di area ini ya, di harga 1500-an ini, dengan target kita masih sama di harga 1675 ya dari saham BRIZ ini. Oke, kalau dari RSI-nya sendiri, dia sendiri sini sudah kembali nge-breakdown lagi area 50 ya. Jadi ada kemungkinan dia akan kembali lagi ke area 30-nya ini, dan kemudian naik lagi ke area 50-nya lagi ya untuk saham BRIZ ini. Oke, berarti untuk saham BRIZ ini kesimpulannya kita tunggu dulu ya. Kita tunggu dia kembali ke area supportnya. Selanjutnya ada saham GZCO. Oke, GZCO ternyata kemarin dia kembali reject, di mana dia sudah kembali masuk lagi ke dalam area resisten 230 ini ya, di mana dia kemarin minus 2,59%, di mana sebelumnya juga di tanggal 18 April kemarin dia minus kok plus nih, di mana dia opennya di harga 244, closingnya di harga 232, berarti harusnya ini minus ya, tapi kok di sini malah plus ya. Oke, mungkin karena ini gap ya. Jadi dimana di sini sebelumnya dia closingnya di harga ini ya, di harga 224, tetapi di sini opennya langsung di harga 244. Di sini 224 closingnya, tapi di sini opennya di harga 244. Jadi karena terbentuk gap, jadi di sini kesimpulannya endingnya masih positif ya, masih plus ya. Oke, seperti itu. Dimana di sini berarti dia sudah kembali reject lagi atau masuk lagi ke dalam resisten Fibonacci ekstensinya di harga 230. Berarti kesimpulan kita untuk GZCO ini, kita tunggu aja dia kembali ke area sini ya, di harga 202 untuk batas atasnya, dan batas bawahnya ada di harga 190, dimana itu adalah area resisten sebelumnya. Dan di sini juga adalah area retestnya ya. Oke, ini saya paskan aja dulu. Oke, doors. Jadi kita tunggu aja untuk penurunannya, dan kita jemput lagi dia ketika menyentuh harga 202 ya untuk saham GZCO ini, dimana di sini merah, masih ada kemungkinan dia akan lanjut merah lagi ya. Oke, kita tinggal tunggu aja di area-area sini, dan kita tunggu candle pantulan konfirmasi hijaunya. Kalau masih merah jangan kita ambil dulu. Oke, di sini juga dari RSI-nya baru aja dia menungkik ya. Jadi baru aja menungkik, di sini ada kemungkinan dia akan ngejebol area 70-nya ini, atau malah nanti kembali mantul lagi ya di sini. Jadi kalau kita lihat dari RSI sendiri, dia di sini belum menembus area 70. Jadi ada kemungkinan juga dia akan kembali lagi mantul lagi ya dari area 70 ini, dan kemudian lanjut ke RSI selanjutnya, dari resisten selanjutnya di area 92,20 ini. Cuman kita lihat dari candlenya aja ini ya, dimana dari candle ini sudah menembus Fibonacci ekstensinya. Apakah di sini juga, di sini kalau bisa kita buat seperti ini juga ya, dimana di sini saya buatkan resisten sebelumnya di sini. Oke, jadi kita lihat apakah dia nanti menembus harga 224 atau enggak ya. Kalau nanti dia seumpama menembus harga 224, berarti dia akan lanjut turun ke area sini ya, di harga 202 ini. Di sini saya buatkan dimana ini hampir setara dengan Fibonacci dengan RSI-nya, dimana di sini
saya di area 70 dia belum menyentuh, dan di sini juga ada saya buatkan area resisten minornya di mana itu adalah harga closing di candle sebelumnya ya, di sini di harga 224. Nah, nanti kita penentunya adalah di harga 224 ini, apakah nanti dia dijebol ataukah dia kembali mantul ya, seperti di RSI-nya sendiri. Di RSI-nya sendiri di sini ada dua pilihan, apakah di breakdown ataukah dia kembali mantul ya. Ya seperti itu ya. Jadi penentunya adalah di harga 224. Kalau di harga 224 nanti dia kembali ditembus, berarti dia akan lanjut ke bawah sini. Tapi kalau nanti di sini muncul candle pantulan, berarti ya emang dia akan kembali mantul ya, kembali naik ya. Oke, seperti itu ya untuk saham GCCO. Selanjutnya ada saham BRMS. Oke, BRMS ini kemarin ketika di sini di tanggal 14 April kemarin dia minus 2,52% ya. Kenapa walaupun sebesar ini, tapi kenapa minusnya cuman 2,52%? Karena dia di sini di candle doji ini dia closingnya di harga 238 dan kemudian di sini opennya di harga 278. Jadi opennya itu lompat ya di sini. Jadi closingnya di sini, terus opennya dari atas sini, dan kemudian baru dia turun. Jadi minusnya cuman 2,52% ya, seperti itu. Dan selanjutnya muncul lagi lanjut candle doji, dan selanjutnya juga muncul candle doji lagi. Oke, berarti harapan kita adalah di harga 214 ini ya, dimana di harga 214 ini dari saham BRMS ini adalah area resisten sebelumnya. Di sini bisa kita lihat. Oke, di sini ini adalah resisten, dan di sini juga sempat menjadi area support ketika dia resisten ini di breakout dan kemudian retest di sini untuk menjadi area supportnya. Oke, berarti kita bisa tunggu aja dia di area-area sini atau di harga 214 ini, dimana candle saat ini sendiri juga masih merah ya. Jadi di sini masih ada sekitar 6% lagi ya untuk mendekati area sini. Nah, tapi di harga 214 ini adalah penentunya ya. Kalau seumpama nanti di sini dia mantul, jadi ada kemungkinan dia akan kembali lagi ke area resisten 240, dan kalau 240 berhasil dijebol, dia akan sampai lagi ke area resisten 262 nya ini. Tetapi kalau nanti harga 214 ini dijebol lagi, kita bisa jemput di area sini ya, di sini, dimana itu adalah area resisten dan support sebelumnya di harga 194 batas atasnya, dan batas bawahnya adalah di harga 190, dimana di sini juga ada garis MA50 yang mungkin akan menahan juga pergerakan jatuhnya saham BRMS ini. Dimana sendiri kalau kita lihat trennya sendiri, tren jangka panjang saham BRMS ini masih bagus ya, dimana garis MA50 masih berada di atas garis MA200 dan candle masih konsisten berada di atas garis MA50 nya. Jadi selagi candle masih di atas garis MA50 berarti masih aman ya secara trennya. Jadi kalau seumpama dia nanti ngejebol ke harga 214 juga masih dijebol, ya berarti kita masih ada area ini dan ada garis MA50 yang masih bisa menahan pergerakan turunnya saham BRMS ini. Oke, jadi saya simpulkan, kita perhatikan aja di harga 214 nanti ya. Di harga 214 candle apa yang muncul. Tapi kalau candle pantulan berarti ada kemungkinan dia akan lanjut naik lagi. Tapi kalau seumpama 214 dijebol, kita bisa tunggu aja di harga 194 sampai harga 190 ya. Di sini juga ada garis MA50-nya. Oke, kalau dari RSI-nya sendiri dia baru aja reject terus dan di sini terus menungkik ya. Jadi ada kemungkinan dia akan kembali ke area resisten 50-nya, dan kalau kita lihat sendiri kalau di RSI-nya resisten 50, dia ada kemungkinan kembali ke area-area sini ya. Kalau kita lihat dari jaraknya ini, kemungkinan dia akan kembali ke harga 194. Oke, kita lihat aja nanti perkembangannya, apakah dia akan ngejebol lagi 214 ataukah 214 ini mampu menahan penurunannya untuk saham BRMS ini. Selanjutnya ada saham HRTA. Oke, HRTA ini kemarin dia masih minus lagi ya, di tanggal 19 April kemarin dia lanjut minus 0,94% dan ternyata masih tetap tertahan di resisten trendline downtrendnya ini, dimana di sini bisa kita lihat ada tiga pantulan. Di sini satu resisten awalnya, di sini kedua, di sini ketiga, dan di sini keempat, dan sini adalah kelimanya. Berarti ada 5 pantulan ya. 5 sentuhan dari resisten trend downtrend ini, dan dia belum berhasil dari breakout dari resisten trendline downtrendnya ini. Dan di sini juga ini saya hapus aja resisten ini karena udah terlalu jauh ya. Jadi kita tinggal tunggu aja dia pergerakannya seperti apa. Misal di sini nanti dia seperti ini dan baru dia breakout ya. Alah, hilang pula. Baru dia breakout ke sini. Oke, jadi kita tunggu aja pergerakannya saham HRTA ini seperti apa. Apakah dia bisa breakout dari resisten trendline downtrend ini? Apakah dia masih akan lanjut turun baru
dan ke area supportnya ini, dimana area supportnya adalah harga 204 dan batas bawahnya adalah di harga 200. Tentunya kalau kita masuk sekarang ini sangat-sangat masih beresiko ya, dimana kalau kita masuk, pasakan masuk sekarang karena kalian suka dengan saham ini, cut loss kita di sini dan resisten kita itu cuman di sini ya, di harga 212 lah, anggap aja kita masuk hari ini di sini di harga 212 itu dengan cuman persentasenya cuman 0,95%, dipotong fee broker jadi cuman 0, berapa ya, fee broker itu sekitar 0,4 ya, berarti 0,5 dapat cuman bersih 0,55. dan kalaupun kita harus cut loss, kita harus rela kehilangan sekitar 5,71%, jadi gak kurang bagus ya. Dimana saran saya kita tunggu aja dia kembali ke area-area sini, dimana area sini supportnya adalah batas atasnya di harga 204 dan batas bawahnya adalah di harga 200. Jadi selagi dia masih berada di atas atau di harga 200 berarti masih aman ya. Jadi kita jemput aja dia di area-area sini, misal kita jemput di harga 202 dengan cut loss kita di harga 198 dengan resisten kita mungkin ya di area sini ya, di area resisten trend downtrendnya ini. Oke, seperti itu ya untuk saham BRTA ini. Tentunya belum cocok atau belum bagus untuk kita masuk sekarang, dimana dia sendiri secara trennya sendiri masih downtrend, garis EMA 50 masih berada di atas, di bawah garis EMA 200 nya, dan candle-candle juga masih berada di bawah garis EMA 50 nya, dan dia sendiri masih berada di bawah resisten trendline downtrendnya. Di sini juga dari RSI nya dia menungkik lagi ya, jadi ada kemungkinan dia akan lanjut turun ke area support yang ada di bawahnya sini. Oke, seperti itu ya. Jadi 6 saham ini kita analisis lagi, dimana nggak tahu saya juga kemarin kenapa videonya bisa hilang, entah anak saya yang mencet, yang hapus, entah saya emang ada kebijakan YouTube yang harus menghapus video yang kemarin, saya nggak tahu. Oke, jadi ini saya review ulang lagi dari 6 video ini ya, dari 6 saham ini. Semoga video ini bermanfaat, dan jangan lupa untuk kalian yang nonton video ini bisa like dan komen terserah apa aja di bawah untuk membantu saya mengembangkan channel ini untuk menjadikan channel ini channel trading nomor 1 di Indonesia. Sekian aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.